Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Saputra dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0123. Saya akan mempresentasikan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Pertama, latar belakang. Indonesia merupakan jumlah penduduk yang banyak. Dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jadi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yang terus meningkat seiring dengan waktu. Dari data sensus menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jadi, pengetahuan tentang kependudukan mencangkup karakteristik penduduk yang berpengaruh pada proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Pengertian kependudukan menurut Anselm Guillard. Definisi yang diberikan oleh ahli ini melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Demografi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk yang juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya. Jadi menurut Althusser, demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan sikap manusia. Penelitian demografi mencakup aspek fisik, peradaban, intelektual, dan kondisi moral. Definisi ini menggambarkan kependudukan sebagai kondisi manusia dan dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya dan dinamik penduduk. Dinamik penduduk. Dinamik kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar maupun keluar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Jadi, dinamika kependudukan mencakup perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi, dinamika ini meliputi peningkatan atau penurunan jumlah penduduk di suatu daerah dari waktu ke waktu. Transisi demografi.
Faktor ini berperan dalam perkembangan ekonomi karena berkaitan dengan jumlah individu non-produktif yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Jika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibanding kelompok non-produktif, rasio ketergantungan menurun sehingga beban ekonomi sehingga sehingga beban ekonomi yang harus ditanggung pun lebih ringan. Jadi, transisi demografi adalah perubahan dalam struktur populasi dari suatu negara, terutama terkait dengan jumlah individu non-produktif, seperti anak-anak dan orang tua, yang harus didukung oleh kelompok usia produktif. Jadi, ketika proporsi kependudukan usia produktif lebih tinggi, rasio ketergantungan menurun. Beban ekonomi yang harus ditanggung menjadi lebih ringan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Satu, pengaruh fertilitas terhadap demografi. Tingkat kelahiran mempengaruhi jumlah populasi secara langsung. Dua, pengaruh mortalitas terhadap demografi. Kematian mempengaruhi keharapan hidup dan struktur umur populasi. Tiga, pengaruh migrasi terhadap demografi. Perpindahan penduduk dapat mengubah komposisi populasi dan pertumbuhan daerah tertentu. Masalah kependudukan di Indonesia. Pertama, masalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan yang terlalu cepat dapat mengakibatkan beban pada sumber daya dan infrastruktur. Dua, persebaran penduduk tidak merata. Terjadinya penumpukan penduduk di daerah perkotaan, sementara daerah pedesaan mungkin mengalami penurunan jumlah penduduknya. Tiga, kualitas penduduk rendah. Masalah pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Jumlah persebaran penduduk di Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Pada tahun 1996 ada 198.342.900 penduduk. Pada tahun 1997 ada 196.500.000 penduduk. Pada tahun 1998 ada 196.100.000 penduduk. Pada tahun 1999 ada 190 juta penduduk. Pada tahun 2000 ada 206 juta
266.595 penduduk. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Program Keluarga Berencana KB. Pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana, serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang akan akan yang aman dan efektif. Program keluarga berencana diterapkan oleh pemerintah sejak 1970-an dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengertian KB menurut WHO pada tahun 2018, Sunarsih Rohma menyebutkan bahwa KB adalah keluarga berencana. KB merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan dan manfaat dari KB adalah memperlambat pertumbuhan populasi, mengatur jarak, dan menunda kehamilan, mengurangi angka. Jadi dapat disimpulkan menurut WHO, program yang dirancang untuk mengatur kelahiran dan kesehatan reproduksi bagi miskinnya sumber daya. Sejarah KB. Dengan berdirinya International Planned Parenthood Federation atau IPPF mendorong berdirinya perkumpulan-perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan perkumpulan keluarga berencana pada tahun 1957 yang dalam perkembangannya menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI. Jadi didirikannya untuk mendorong kesadaran dan memperkenalkan program keluarga berencana melalui International Planned Parenthood Federation atau IPPF. Tujuan KB.
Tujuan KB satu pengetah pengatur kelahiran. Tujuan ini bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Pasangan suami istri bisa merencanakan merencanakan kapan ingin memiliki anak dan beberapa jumlah anak yang diinginkan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta membantu keluarga dan dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 2. Pendewasaan usia perkawinan. Maksudnya adalah mendorong agar usia menikah tidak terlalu dini. Usia perkawinan yang matang idealnya minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, membantu kesiapan mental, fisik, dan ekonomi pasangan dalam membangun rumah tangga. Hal ini juga berdampak positif dalam menurunkan angka kehamilan remaja dan berbagai resiko kesehatan reproduksi. 3. Peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Melalui program KB, keluarga diharapkan lebih sejahtera karena memiliki jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan waktu yang cukup untuk memberikan perhatian, pendidikan, serta kasih sayang. Keluarga yang terencana cenderung lebih kuat secara emosional, sosial, dan ekonomi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berkualitas. Jenis-jenis KB. Pertama, pil KB. Obat hormonal untuk mencegah kehamilan. 2. Kondom. Alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan serta penyakit menular. Suntik KB. Penyuntikan hormon untuk mencegah kehamilan. Implan, alat kecil yang dimasukkan di bawah kulit untuk mencegah kehamilan. IUD atau intrauterine device, alat kontrasepsi yang dipasang di rahim. KB permanen. Metode yang tidak dapat dibalik seperti sterilisasi, spermisida, zat kimia yang membunuh sperma, diafragma, alat barrier yang di tempat
di dalam vagina. Cervical cup, alat yang menutup leher rahim. Chordoiderefera, alat yang pasca hormonal yang ditempelkan di kulit. Cincin vagina, alat kontrasepsi hormonal yang ditetapkan di vagina. KB kalender, metode yang menghitung masa subur untuk menghindari kehamilan. Ruang lingkup program KB. 1. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Menyebarkan informasi dan edukasi tentang KB kepada masyarakat. Konseling, memberi konseling mengenai pilihan kontrasepsi kepada masyarakat atau kepada pasien. Pelayanan infertilitas, menangani masalah kesuburan pada masyarakat atau pasien. Edukasi seks, memberikan pemahaman terkait kesehatan seksual kepada masyarakat. Konsultasi pra nikah dan konsultasi sesudah menikah. Jadi, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi sebelum menikah kepada masyarakat. Konsultasi genetik, menangani masalah genetik yang mungkin ada pada masyarakat. Sasaran program KB. Sasaran program KB dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, sedangkan secara tidak langsung adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Jadi tujuan itu sasaran difokuskan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara mendorong pengguna kontrasepsi yang berkelanjutan. Itu sasaran yang langsung. Kalau yang sasaran tidak langsung, itu tujuannya dari sasaran tidak langsung adalah untuk menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui strategi kebijakan kependudukan yang menyeluruh sehingga tercapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Manfaat keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk bangsa dan negara. Jadi manfaat itu membantu dalam pengaturan jumlah penduduk supaya tidak meningkat
Manfaat keluarga berencana bagi kepentingan nasional. Ya, jadi membantu dalam merencanakan kebijakan populasi dan pembangunan penduduk secara nasional. Sekian dari presentasi. Kesimpulan, konsep penduduk di Indonesia mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan jumlah, struktur, distribusi, dan kualitas penduduk. Permasalahan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui program keluarga berencana. Sekian presentasi saya. Saya Restu Saputra mengundurkan diri. Terima kasih.